Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang saya merasakan ada energi kesedihan. Energinya paling tinggi mungkin kamu, mungkin dirinya, ya. Nanti kamu menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Kalaupun ini terjadi padamu energimu, kalau tidak berarti energi dari yang lainnya. Oke, kesedihan apa saja yang saya rasakan di sini ataupun yang nanti akan mungkin kamu alami ke depannya. Kalau sudah terjadi, ya berarti kamu harus mengambil hikmah dari semua itu. Tetapi kalau belum terjadi, lebih ke waspada dan antisipasi, jangan sampai kesedihan itu muncul, ya. Oke, kira-kira kesedihan apa saja nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta, ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untuk kalian atau orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Nanti kita lihat di akhir readingan untuk koneksi dari inisial dan zodiak orang-orang yang terserap energinya, ya, atau bahkan mungkin inisial kamu, ya, dan zodiakmu. Kita lihat untuk readingannya di kartu pertama di sini. Kesedihan, ya, ada Two of Crystal, ada King of Shell, ada Ten of Crystal, Six of Acorn, Transformation, wow, The Well. Maaf kalau berisik ya, anak saya lagi bermain. The World. Ada juga di sini Pack of Feathers. Oke. Saya rapikan dulu kartunya. Kesedihan, wow. Bicara kesedihan, kenapa kamu bersedih? Saya merasakan di sini energi yang mendengar, ya. Banyak sekali energi yang mendengar, yang bersedih saat ini. Kalian, ya, yang mendengar berarti energinya, ya, terserap. Dimana ada yang putus cinta, sudah berharap, tapi dia mencampakkan, dia meninggalkan, ditinggalkan. Ya, ini ada meninggalkan, ada yang ditinggalkan. Kalau meninggalkan karena memang ada sesuatu dan lain hal. Kalau ditinggalkan ya karena mungkin dirinya yang egois. Kalau kamu yang meninggalkan berarti ada pilihan-pilihan tertentu. Ya, ataupun mungkin kamu yang menyakiti dirinya gitu. Ya, sehingga dia bersedih. Dimana kalau bicara ditinggalkan atau meninggalkan di sini karena memang ada restu, tidak adanya restu, ya, ini energinya besar sekali, ataupun mungkin ada pihak ketiga atau intervensi dari orang luar, ya, ikut campur dalam urusan kalian sehingga mungkin pisah, putus, cerai, ya, dan akhirnya bersedih.
Ini pula juga ada yang saya merasakan di sini pergi meninggalkanmu, dia bersedih. Kenapa? Kenapa ya saya nggak bisa bertahan gitu? Kenapa ya saya terlalu egois? Karena saya lihat di sini dia lebih memilih yang lain ketimbang dirimu. Dan akhirnya hanya bahagia di awal, menderita ya, dan dia akhirnya menyesal kenapa pergi melepaskanmu atau meninggalkanmu. Ini ada. Ataupun ada yang menyesali karena sudah bercerai ya, kenapa saya harus menceraikan dia gitu, kenapa saya tidak harus berjuang bersama gitu, kenapa saya terlalu mengambil keputusan yang terburu-buru gitu ya. Ini ada beberapa seperti gitu. Atau mungkin kamu yang menyesal gitu, kasihan ya, sekarang saya sudah tidak bisa ketemu anak saya, ataupun anak saya tidak bisa ketemu ayahnya atau ibunya karena keputusanku gitu, karena kesalahanku. Ada yang menyalahkan, bahkan ada yang menyalahkan diri sendiri ya, bahkan ada yang menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya saya tidak bisa membuat dia bahagia, menyalahkan diri sendiri. Padahal ada beberapa yang saya merasakan di sini, ini orangnya sudah nggak bagus, tapi seolah-olah kamu ya merasa kamulah yang biang kerok, kamulah yang menjadi dalang dari semua masalah. Akhirnya kamu menyakiti dirimu sendiri ya, karena ada ya rasa bersalah aja. Kenapa ya saya tidak, kenapa saya melakukan itu, kenapa ya saya begini, kenapa ya saya begitu ya. Nih, penyesalan terhadap keputusan yang sudah diambil ya. Ada beberapa juga merasa bahwa kondisi ini tidak adil ya, sehingga merasa sedih. Ini bicara kesedihan, ini umum ya, tidak adil dalam hal apapun ya, terutama dalam hal cinta. Kenapa ya saya selalu gagal? Nah ini akhirnya menyalahkan diri sendiri lagi. Kenapa ya Tuhan tidak berpihak padaku? Kenapa ya saya selalu gagal dalam percintaan, dalam pernikahan? Karena saya lihat di sini ada yang putus nyambung, ganti orang lagi, nggak ini, kembali lagi ke dirinya yang toksik ya. Ada beberapa seperti gitu juga ya, yang akhirnya stres sendiri, sudah berusaha untuk keluar dari hubungan toksik tapi tetap aja kembali ke hubungan itu ya. Ataupun kondisinya sudah nikah, cerai lagi ya. Ini ada. Ataupun batal nikah, pacaran dengan yang lain, nikahnya dengan yang lain ya. Ini ada, sehingga menyalahkan diri sendiri. Kenapa ya saya begini, kenapa ya saya begitu, apa saya kurang ini, apakah saya kurang itu. Nah ini ada beberapa yang menyalahkan diri sendiri ya, sehingga stres, sudah tekanan tambah stres lagi dengan pikiran-pikiran yang menyalahkan gitu. Dan ya lebih banyak mengurung diri, tidak mau pusing dengan urusan orang, lebih ingin tenang saat ini ya. Jadi kalau kamu merasa bahwa kok pasangan saya atau mantanku itu kok sekarang kondisinya lagi ingin sendiri, ya dia banyak masalah, harus peka ya. Ataupun mungkin kamu sekarang, kamu lebih banyak ingin sendiri karena kamu banyak masalah, nggak mau ingin ketenangan gitu, jadi nggak mau terlalu ke yang rame, lebih ingin sendiri dan ingin tenang ya. Saya merasakan energinya di sini ya. Ada pula saya merasakan di sini energi di mana kalian sakit ya. Sakitnya ini udah lama, makanya sakit macam menderita gitu. Ataupun mungkin kondisi anak kamu atau saudara atau ayah ibu yang sakit, sehingga kamu, ini bicara tentang sakit ya, sehingga ya sedih gitu. Kalau orang tua atau orang lain selain dirimu yang sakit, sedih, kamu ikut sedih ya. Karena pertama capek fisik, capek mental, perasaan juga ya, uang juga. Nah ini sama juga, kalau seandainya kamu yang sakit, sudah tidak mampu, mempersulit orang, merepotkan orang, biaya, makan tak enak, tidur tak nyenyak ya, jadi bingung. Nah ini ada beberapa yang sakitnya sudah lama ya, bertahun-tahun belum sembuh-sembuh, walaupun mungkin sudah dibawa ke dokter, pengobatan alternatif dan lain-lain, tetap tak kunjung sembuh ya. Jadi sedih. Wow ya. Di sini ada anak yang saya merasakan energinya mungkin ADHD ya, atau speech delay ya, terlambat bicara, jadi stres lagi orang tuanya ya. Terus juga mungkin anak tantrum, stres di rumah ya, jadi kayak bingung ya. Apalagi kalau anaknya autis, saya merasakan di sini energinya ya. Jadi kayak seolah-olah
kenapa dia, kenapa bukan saya gitu. Kalau kamu sebagai orang tua yang mendengar ya, ada beberapa seperti gitu. Yang mana kalau penyakit ya, saya bisa mencari pengobatan, ini nggak bisa. Ini ada beberapa ya, macam contoh kalau autis ya, yang didiagnosa autis sudah nggak bisa ya, penyakit seumur hidup lah seperti gitu ya, bukan penyakit tetapi gangguan ya, di mana seumur hidup gitu. Jadi tambah stres lagi, sedih lagi gitu ya. Wow, ini kayak macam saya ini ya, langsung sakit kepala ya. Sakit kepala karena kayak macam stres ya, kesedihan ini kayak macam tercampur, energi kalian tuh tercampur ke langsung kayak pening gitu. Pening kayak macam udah, makanya tadi saya bilang kalian mau istirahat ya. Karena udah capek, lelah fisik, lelah mental, lelah pikiran gitu. Jadi saya juga merasakan energi kalian yang sudah nggak tahu mau berbuat apa gitu ya. Banyak doa ya supaya diringankan ya, karena mungkin ada juga saya merasakan di sini energinya adalah kamu yang apa ya, kalau dibilang membawa karma leluhur. Karma leluhur ini artinya orang-orang di masa lalu kamu yang harus menghapusnya. Jadi kamu adalah orang terpilih ya. Ini ada beberapa seperti gitu ya, yang mana karma-karma dari keluarga kamu yang akan mendapatkan apa ya, ya kalau mau dibilang kamu orang terpilih untuk penyelamat keluarga, untuk bisa menghapus karma itu. Dimana ya kamu orang kuat gitu ya, banyak hal-hal yang harus kamu putuskan supaya keturunanmu dan orang-orang berikutnya, generasi berikutnya tidak mendapatkan karma itu. Nah ini, jadi kamu tetap harus bersyukur karena ada rencana Tuhan di balik itu ya. Di sini ada Seven of Hills. Kita lihat lagi, Three of Crystal, Three of Acorn, The Chariot. Oke, saya merasa sedih juga ya di sini. Saya merasakan energinya ada fitnahan ya, ada playing victim. Ini dari orang-orang ini ya, orang-orang bukan orang-orang jauh gitu. Ini orang-orang terdekat. Makanya kamu rasa sedih ya. Entah pasangan ya, temanmu, kamu sudah memberikan mempercayai dia ya, tapi malah dia menusukmu dari belakang. Ada yang menipu ya, ada yang tukang gosip. Nah ini ya, sehingga kamu merasa bahwa kenapa orang baik bisa berubah menjadi orang jahat gitu. Padahal kamu tidak tahu bahwa dia hanya modus. Kamu terlalu polos. Makanya saya bilang ya, jangan terlalu polos atau jangan terlalu percaya sama orang ya. Akhirnya nanti kamu yang sendiri, stres sendiri karena ulahmu ya, salah menilai orang gitu. Karena kebanyakan kelihatan baik, padahal kita nggak tahu hatinya bagaimana. Ya, di sini tidak menuduh ya atau seuzon, no ya. Tetapi di sini hanya untuk memberitahukan, berjaga-jaga agar kita jangan terlalu percaya sama orang. Ya, karena kita nggak tahu hati manusia. Mungkin hari ini dia baik, besok kita nggak tahu. Karena bicara energi sama dengan energi ya. Hari ini kita care, besok ada masalah dia malah balik memusuhi kita. Ini contoh. Ya, karena hati manusia itu sensitif, ada sensitivitasnya gitu ya. Dia kadang-kadang hari ini pro sama kamu, besok kontra ya. Besok hari ini dia bahagia bersama kamu, besok dia akan menjadi musuh untukmu. Ini contoh, tetapi tidak semua ya. Cuman kita lebih berjaga-jaga. Karena saya lihat di sini ada rahasiamu dibongkar, aib-aibmu kamu diancam, ditipu ya. Nah ini, kamu harus bisa lebih jeli terhadap orang-orang ini ya. Saya merasakan di sini kalau bicara ditipu juga, di sini ada ditipu karena ditipu ini ya. Ditipu ini soal uang ya, investasi, kerja ataupun apapun ya. Terus juga saya merasakan di sini ada juga yang tidak punya uang, malah ditipu pinjol ya. Diperas sama pinjol. Ini makanya saya bilang janganlah tergiur dengan aplikasi bunga ini, bunga rendah, bunga tinggi ya. Kalau pinjaman bunganya rendah, kalau kita memberikan pinjaman bunganya tinggi. Ya, nggak usah pakai yang bunga-bunga instan tinggi ini ya, nggak usah. Ya, kalau memang kamu mau yang jelas aja di bank gitu. Ya.
Kalau begitu-begitu kan otomatis ada nama baikmu yang tercemar, kamu tersedih lagi, ataupun mungkin mereka mengancam-ancam keluargamu, akhirnya kamu sedih lagi, malu lagi, ya. Harus jelas, ya. Atau bahkan ditipu, ini jual tanah, ya, kasih dokumen, mereka bawa pergi kabur dokumennya atau uangnya nggak jelas, ya, mereka kemana, atau pinjam uang nggak jelas mereka mau pakai untuk bisnis apa, kamu kasih bilang ini modal kita 50-50, ya, ditipu, bawa kabur uang kamu. Atau bahkan proyek ini proyek itu nggak jelas proyeknya mana, ya, ataupun mereka pinjam aja nanti balik dengan bunga sekian, boro-boro mau bayar bunga, modalnya aja dia nggak bayar. Nah, ini hati-hati, karena saya lihat di sini ada masalah tentang keuangan, ataupun mungkin juga sedih karena nggak mempunyai pekerjaan, di PHK atau resign, ya, karena sesuatu dan lain hal, ya. Sehingga stres aja gitu. Wow. Ya, saya merasakan di situ energinya seperti gitu, ya. Nggak punya uang paling utama, stres karena nggak punya uang, ya. Sudah nggak punya kerja, nggak punya uang lagi, banyak kebutuhan, ada hutang pula, nggak punya kerja lagi, terus gimana? Ini ada, ya. Atau usahanya bangkrut, usahanya lagi sepi, sedangkan cicilan banyak, ya. Ya kalau memang barang-barang tidak terlalu penting dijual aja, kenapa? Harus ada dekat kamu, akhirnya nggak dipakai, iya kan? Jadi barang-barang yang tidak terlalu penting dijual. Ini cara yang terbaik, karena sangat disayangkan kalau barang itu rusak karena tidak dipakai. Ya, kalau kita rusak karena dipakai, maksudnya barang-barang yang kita pakai itu rusak karena dipakai, nggak apa-apa, berarti tepat guna gitu. Dia berguna sehingga dia rusak karena kita pakai gitu, wajar. Tapi kalau rusak karena nggak dipakai, contohnya ya tas branded, terus apalagi mobil mewah, ataupun gak usah mobil mewah, mobil biasa aja, itu pajaknya tiap bulan berapa, perawatannya berapa, terus bensinnya berapa. Ini contoh. Apalagi kalau kamu tidak terlalu butuh, baru masih nyicil, sudah bayar pajak, bayar kebutuhan ini itu, bayar angsuran lagi, bayar ini lagi. Ini contoh, ya. Jadi kalau bisa untuk menambah keuangan, ya kamu harus bisa berbenah, ya, berbenah mana-mana yang dibutuhkan, mana-mana yang nggak dibutuhkan, kamu jual aja. Itu jalan yang terbaik, ya. Orang mau cerita apa di sana sini, ya biarin aja, emang jadi yang bayar hutang kamu, ya kan? Gak usah terlalu mau dengar kata orang. Hidup kita adalah pilihan dari kita. Kita salah pilih, salah langkah, ya kita yang nyonyor sendiri, ya. Jangan mau dengar kata orang, dengar suara hatimu, karena itu bisikan dari semesta untukmu, seperti gitu, ya. Jadi itu, ya, saya lihat, ya, kesedihan kamu, ada juga kesedihan dari pasangan atau orang yang terkoneksi dengan dirimu, yang mana dia lagi kekurangan uang, ada penyesalan, ya, dan mungkin dia lagi sakit, ya, seperti gitu. Energinya semoga resonate, ya. Kalaupun ini belum terjadi, kamu waspada. Kalau memang sudah terjadi, ya ambil hikmahnya, rubah, dan ya apa dibilangnya, lebih banyak mendekatkan diri kepada Tuhan supaya hidup kamu jauh lebih baik. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi untuk koneksi dari inisial dan zodiak. Saya mulai dulu dari inisialnya. Untuk inisial di sini ada I, ada S, ada E, ada W, ada A, ada C, J, P, T, K, D, ada huruf B, U, E, O, M, L, R, dan N. Jadi untuk koneksi dari inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf I, S, E,
WAC, JPT, KDB, UE, OML, R, dan N ya. Oke, semoga resonate. Kita lanjut lagi ke koneksi dari inisial. Dari zodiak. Baik, dari zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Taurus, ada Cancer, Aries, ada juga Leo, Virgo, ada bintang Gemini, ada juga Capricorn, Scorpio, Libra, dan ada bintang Sagittarius. Jadi untuk koneksi dari zodiak ya, kamu terkoneksi dengan Taurus, Cancer, Aries, Leo, Virgo, Gemini, Capricorn, Scorpio, Libra, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Ambil yang baiknya, positifnya. Yang negatifnya dipakai untuk berjaga-jaga ya. Jangan sampai itu terjadi padamu ya. Oke, saya doakan ke depan semoga hidup kamu jauh lebih bahagia, dipenuhi kelimpahan dan kebahagiaan. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.